Oke, halo, selamat datang di Studi Matematika Ekonomi 2024. Kita akan membahas soal tahun 2022-2023. Oke, untuk ujian akhir semester sendiri ada um, empat bab yang harus kita lalui, yaitu satu first order differential equation, yang kedua second order differential equation, yang ketiga second order difference equation, dan keempat ada introduction to real analysis. Oke, sekarang kita masuk ke nomor satu, yaitu tentang first order differential equation. Oke, di sini kita punya persamaan di pasar telur, di mana kita punya quantity demanded sama quantity supply. Dan ada beberapa parameternya seperti alpha, beta, theta, dan gamma. Nah, oke. Di bagian A, kita yang kita ketahui ada persamaan umum diferensial derajat satu atau first order differential equation yang as stated as dp per dt plus h beta tambah gamma dikali p sama dengan h dikali dalam kurung alfa tambah theta. Kita disuruh di sini untuk mencari general solution dari persamaan berikut. Oke. Yang perlu kita ketahui, kita di sini juga punya hint dari soal, yaitu dy per dt plus ay sama dengan b. Berarti kita bisa definisikan A sebagai H beta plus gamma dan B sebagai H alpha plus theta. Oke. Nah, untuk general solution sendiri, itu sebagai yes, ini bentuknya adalah PT plus PC plus PP. Nah, yang perlu diketahui kalau di buku bentuknya YT, YC, dan YP, tapi sama dalam kasus ini sama aja, tinggal kita ganti apa parameternya. Oke, untuk PC kita punya sebuah general form atau general solution sebagai AE pangkat min AT, di mana kita sudah mendefinisikan A, kita bisa substitusikan ke dalam sini. Oke. Sedangkan kalau PP kita bisa dapatkan dari B per A, berarti hasilnya adalah H alpha plus theta per H beta plus gamma. Dari sini kita bisa substitusikan dua values ini ke dalam general solution. Berarti PT sama dengan AE sorry, min AT plus H alpha plus theta per H beta plus gamma. Itu general solution-nya. Oke, kita lanjut ke bagian B. Jika diketahui fungsi eksplisit permintaan dan penawaran sebagai berikut. QD sama dengan 32.000
min 0,8P dan QS sama dengan 15.000 min 1,2P. Dan faktor adjustment harga atau H sebesar 0,1. Kita di sini disuruh mencari, pertama, carilah harga kuantitas dan keseimbangan harga telur. Untuk harga dan kuantitas keseimbangan, pasti harus dalam quantity demanded sama dengan quantity supplied. Kita bisa substitusikan values yang kita punya, dan P, dan kita bisa simplify. 1000 P sama dengan 8.500. Nah, ini equilibrium gue taruh sebagai P star. Oke, setelah itu kita bisa substitusikan P star ini ke dalam salah satu quantity. Bisa pilih yang mana aja, gue bakal pilih quantity demanded. 0,8 P dengan 32.000 dikali 0,8 kali 8.500. Hasilnya adalah 25.200 dalam Q star. Oke, bagian satu selesai. Lanjut ke bagian 2. Oke, kita disuruh mencari solusi persamaan definitif atau khusus yang menggambarkan time path harga telur. Oke, definite solution adalah di mana kita apa namanya, mensubstitusikan general solution ke dalam equilibrium yang kita tahu. Oke, sure. Di sini kita punya PT sama dengan AE min AT dengan persamaan ini. Kita bisa mencari paling pertama jika P sama dengan 0. Oh, sorry. Lupa. Gue bakal nambahin lagi juga di sini. Karena kita sudah punya A, gue bakal mensubstitusikan H sama dengan, sorry, beta plus gamma T ditambah H alpha plus beta sama H beta plus gamma. Oke, oke, kita dapat values-nya. Oke, gue bakal substitusikan T ke dalam apa namanya? Ke dalam persamaan ini. Berarti hasilnya kalau sesuatu dikali 0 kan hasilnya 0, E pangkat min 0 atau E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti A, gue bakal taruh A di depan sini, dan sama dengan PO plus B. Nah, setelah kita dapat ini, kita bisa substitusikan, sorry, substitusikan hal ini ke dalam general solution tadi.
Berarti di sini PT sama dengan, karena kita udah punya, kita sudah apa namanya, mendefinisikan A sebagai apa, kita bisa substitusikan ke dalam persamaannya. Nah, E pangkat min. Oke, setelah kita dapat ini, kita juga bisa substitusikan hal ini ke dalam, sorry, identitas ini ke dalam um, persamaan tersebut. Oke. Oke. Perlu kita ketahui juga bahwa di atas kita sudah mendefinisikan, di soal sudah didefinisikan mana yang alfa, mana yang beta, mana yang theta, dan mana yang gamma. Berarti kita substitusikan berdasarkan soal. Oke. 0,1 kali 32.000 ditambah, sorry, dikurang 15.000, 0,1 ditambah 1,2 ditambah 0,8. Kita bisa substitusikan juga ke yang lain. 1, 8. Oke, setelah dapat ini, kita bisa simplify persamaan ini menjadi PT sama dengan P0 ditambah 8.500 dikali E pangkat min 0,2 T ditambah 8.500. Ini adalah definite solution. Oke, dari definite solution ini kita bisa mengcover nomor sorry, bagian C. Oke, di page baru bagian C. Kita tahu bahwa P0 sama dengan 30.000. Berarti kita tinggal substitusikan hal ini, dan kita disuruh mencari P sama dengan 5, P sama dengan 15, P sama dengan 25, dan P sama dengan 35. Oke, kita substitusikan P0 ke dalam PT. Berarti kita PT yang kita tahu sebagai P0 ditambah 8.500 kali E min 0,2 T ditambah 8.500. Oke, sekarang P0 kita substitusikan sebagai 30.000. Sama dengan, sorry, PT kita substitusikan 30.000 ditambah 8.500
kali E min 0,2 T tambah 8.500. Berarti PT sama dengan 38.500 E min 0,2 T tambah 8.500. Oke, dari sini kita bisa mencari P5, P15, dan P25 dan P35. Oke, sama P5 sama dengan 38.500 E min 0,2 dikali 5 tambah 8.500. Hasilnya adalah 22.663,358. Oke, kita mencari P15. Sama kayak sebelumnya, E 0,2 yang berbeda adalah pangkatnya dikali 15 tambah 8.500. Ini adalah 104,16,802. Yang tiga, kita mencari P25. Sama seperti sebelumnya, E min 0,225 tambah 8.500. Hasilnya adalah 8759,411. Oke, terakhir kita punya P35 38.500 0,2 35 tambah 8.500. Hasilnya adalah delapan lima tiga lima koma 107. Oke, dari sini sebenarnya kita bisa lanjut juga ke bagian D, dimana kita disuruh mencari apakah gambarkan pergerakan harga antar waktu dalam bentuk sketsa grafik. Bagaimana analisis saudara tentang time path harga telur, apakah dia convergent atau divergent? Oke, ini gua akan menggambar grafik seperti biasa, di mana y-axis adalah P dan x-axis adalah T. Di sini ada P. Oke, kita ketahui bahwa P0 adalah sebesar 30.000 dan mengecil, mengecil, mengecil seiringnya waktu. Berarti secara grafis dia akan terlihat seperti ini. Dia akan selalu mendekati harga equilibrium tapi tidak menyentuh harga equilibrium itu tersebut. Berarti kita bisa bilang ini sebagai convergent. Oke, itu aja nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita mulai lagi di nomor 2. Itu soal tentang second order differential equation. Kita di sini mempunyai model pasar dynamic, di mana penjual mempertimbangkan ekspektasi harga pada waktu periode berikutnya, sehingga fungsi penawaran tidak hanya ditentukan oleh harga ini saat ini saja. Di sini kita punya quantity demanded dan quantity supplied. Dan bagian pertama adalah nyatakan persamaan keseimbangan umum. Tuh, sorry.
dalam bentuk P double aksen T ditambah A1 P aksen T ditambah A2 P T sama dengan B. Oke, ini adalah bentuk umum ya. Dan kita harus mendapatkan ini dari equilibrium pasar. Berarti, nah ini dari QDT sama dengan QST. Oke, kita bisa substitusikan yang kita punya di atas. 6 min 4 PT tambah 2 P aksen T tambah P double aksen T. Perlu diketahui kalau suatu dikali 1 sama aja dengan variabel berikutnya. Oke. Sama dengan min 1 tambah 2 PT dikurang 3 P aksen T ditambah 2 P double aksen T. Oke, kita simplify hal yang kita punya di ini. Kita isolate semua yang ada variabel PT-nya ke sebelah kiri. Oke, 4 PT dikurang 2 PT dikurang tambah 2 P aksen T ditambah 3 P aksen T tambah P aksen T dikurang 2 P aksen T. Oke, sini min 1 min 6. Oke, kita juga disuruh dengan bentuk ini, di mana berurutan. Oke, setelah diurutin, kita punya, sorry, gue bakal simplify aja dulu sebelumnya. Bakal jadi minus 6P kali T ditambah 5P aksen T dikurang P double aksen T sama dengan minus 7. Oke, tes apa namanya? Simplify lagi menjadi PT dikurang 5P aksen T ditambah 6P PT sama dengan 7. Oke. Di sini kita punya 3 identitas, 3 parameter. Yaitu A1 yang sebesar minus 5, A2 sebesar 6, dan B sebesar 7. Oke, untuk bagian B, kita disuruh mencari general solution dari PT. Untuk mencari tahu general solution ini dengan PC bentuk apa dan PP bentuk apa, kita harus tahu apakah dia adalah case dari sebentar. Homogeneous function homogeneous case, terus exact differential equation, atau apa namanya, akar-akar dari ini adalah exact atau tidak. Oke, cara cari tahunya adalah dengan lambang yang dihasilkan dari A1 kuadrat dengan 4A kuadrat, A2. Oke, kita cari tahu A1 kuadrat yaitu 25 dan 4A2 adalah 4 kali 6 hasilnya 24. Ini menunjukkan bahwa A1 kuadrat lebih besar daripada 4A2.
Kita harus cari juga R1 dan R2-nya dengan um, dengan rumus sebagai berikut. Per 2. Substitusikan. Satu. Sebentar. Oke. Di mana min A1 di plus minus dengan A1 kuadrat akar dari 4 A1 kuadrat dikurang 4A 4A2. Bisa taruh sebagai 25 kurang 24 dari 2 yang hasilnya menjadi 2. Mana R1 kita bisa definisikan sebagai 3 dan R2 sebagai 2. Hal ini menunjukkan bahwa R1 tidak sama dengan R2. Oke, dengan apa namanya? Dengan yang kita tahu ini, kita bisa lanjut ke general solution, yang dimana bentuknya adalah PT sama dengan PC plus PP. Di mana PP adalah B per A2 di 7 per 6, yang adalah 1,1667, dan PC adalah A1E kali R1T ditambah A2 kali E R2T. Saya ada A1E pangkat 3T ditambah A2E pangkat 2T. Oke, kita substitusikan ke general solution kita. PT sama dengan PC plus PP. Berarti A1E pangkat 3T ditambah A2E pangkat 2T. Oke, kita disuruh mencari tahu di bagian C adalah carilah solusi definit pada PT pada saat P0 sama dengan 9 dan P aksen sama dengan 1. Dan P1, sorry, P aksen 0 sama dengan 1. Oke, di sini kita bisa substitusikan kedua sisi ke dalam persamaan yang tadi kita udah punya. Di mana PT adalah A1. Jadi gue akan langsung kan kopas dari sini. Oke,
Kita bisa substitusikan P0, A1, E3, tambah A2, E20 sama dengan 9. Berarti kita ketahui bahwa P0 bisa diidentifikasi dengan A1E, sorry, 1 tambah A2 sama dengan 7,834. Oh, sebagai satu. Sorry, 1,166. Oke, kita juga bisa mencari P aksen T, di mana kita turunin ke dua belas sisi menjadi 3A E pangkat 2T ditambah 2A2 E pangkat T tambah 1,1666 dengan 1. Berarti P aksen 0 adalah 3AE pangkat 2 kali 0, 2A 2 E pangkat 0 tambah 1,16667, sorry, 1 dikurang 1,16667. Yang dimana kita mendapatkan bahwa P aksen 0 mendapatkan menjadi 3A itu tambah 2A2 sama dengan 0,1667. 2. Oke, kita substitusikan kembali 1 dan 2. 1 dikurang 2 yang menjadi A1 tambah A2, 3A1 tambah 2A2 sama dengan 0,1667. Oke, misalkan kita mau mencari A1-nya dulu. Nanti 2A kali A2 sama dengan 15,6667. Minus. Oke, kita bisa kurangin dengan dengan 15, sorry, 8,326. A1 sama dengan minus 15, 8,326. Oke, dan dari sini kita bisa substitusikan ke salah satu
eh, notasi gue bakal taruh satu di mana P0 dengan A1 tambah 2 7,834. Substitusikan 15,836 A2 sama dengan 7,834 A2 sama dengan 23,6593. Oke, kita bisa substitusikan hal tersebut ke dalam uh, general solution kita. Oke, 93E pangkat 2T tambah 1,1667. Oke, oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di mana adalah second order difference equation. Di sini kita punya pasar modal saham khusus untuk startup, di mana minat investor untuk membeli saham QDT ditentukan dengan harga P 2 tahun terakhir, sementara QS berdasarkan harga saat ini. Nah, kita punya QDT dan QST. Jika diasumsikan terjadi market clearing atau jumlah penawaran sama dengan permintaan QDT dan QS pada setiap periode waktu, dan semua parameter lebih dari 0, bagian A eh, kita disuruh di sini adalah tuliskan model difference equation yang menggabungkan persamaan penawaran dan permintaan. Tapi sebelum itu, karena general form dari second order difference equation itu hanya dalam bentuk um, unlike, yaitu bukan sebelum tapi harus dalam sesudah, kita harus menambahkan dua dal 2 tahun dalam PT-nya. Oke, misalnya pada QDT, DT, kita punya alpha min beta PT, di sini kita tambah 2 tambah theta PT tambah 1 dan gamma PT PT, karena cuman um, sebagai tahun dasar. Oke. QST definisikan sebagai minus rho ditambah omega PT plus 2. Oke, dari sini kita bisa lanjut ke pertanyaannya, yaitu nodal difference equation yang menggabungkan persamaan penawaran dan permintaan. Oke, kita bisa tulis sebagai QDT terus sama QST itu yang didefinisikan dalam soal sebagai market clearing. Oke, kita substitusikan yang kita punya di atas seperti itu. 2 tambah PT tambah 1 tambah gamma PT sama dengan infro tambah omega PT tambah 2. Oke, kita isolasikan yang ada PT dan ke sebelah kiri. Jadi di sini adalah minus beta plus omega PT 2 tambah I PT tambah 1 tambah
tambah gamma PT sama dengan minus alpha dikurang minus rho. Oke, karena di sini minus, gue bakal uh, kaliin minus ke semua sisi, kedua sisi. Ya, P plus omega PT plus 2 dikurang theta PT plus 1 ditambah, sorry, dikurang gamma PT alpha tambah rho. Oke, dengan ini kita punya model difference equation yang menggabungkan persamaan penawaran dan permintaan. Oke, kita lanjut ke bagian B, di mana kita cari harga keseimbangan antar waktu atau intertemporal equilibrium price. Di sini intertemporal itu adalah berarti satu price untuk semua waktu. Berarti P bar sama dengan PT sama dengan PT tambah 1 sama dengan PT tambah 2. Berarti beta plus omega P bar dikurang theta PT, sorry, jadi P bar dikurang gamma P bar sama dengan alpha plus rho. Oke, karena di sini semuanya dengan terikat dengan variabel P bar, ya berarti sama, kita bisa masukin semua parameter ke dalam kurung. Tambah omega dikurang theta dikurang gamma P dengan A plus rho. Dan kita bisa ubah menjadi P bar sama dengan beta ditambah omega dikurang theta dikurang gamma plus rho. Oke, bagian B selesai, kita lanjut ke bagian C. Mana kita disuruh untuk mencari jika diketahui nilai beberapa parameter alpha, beta, theta, gamma, dan rho dan omega, tentukan akar-akar dari persamaan tersebut. Oke, kita bisa substitusikan yang kita punya di soal ke dalam uh, persamaan yang kita punya. Oke, min 1 plus 2 PT plus 2 kurang 4 PT plus 1 dikurang min 4 PT sama dengan min 6 tambah 4. PT plus 2 min 4 PT plus 1 plus 4 PT sama dengan minus 2. Berarti kita punya akar adalah A1 sama dengan min 4, A2 sama dengan 4, C sama dengan min 2. Oke. Dan D, kita disuruh mencari general solution dari model dengan memasukkan beberapa nilai parameter yang diketahui. Oke. Di sini hampir mirip dengan bagian yang tadi pertama. Kita harus mencari A1, ambang dari A1 dan 4A terhadap 4A2. 1 kuadrat adalah 16, 4A kuadrat adalah 16. Berarti hal ini menunjukkan A1 kuadrat dan 4A2 sama. Yang berarti kita memiliki repeated real roots. Dalam hal ini, repeated real roots berarti di mana juga kita ketahui A1 tambah A2 sama dengan 0, berarti PP sama dengan C plus 1 tambah A1 tambah A2. C sama dengan 1 dikurang 4 ditambah 4.
Saya adalah, sorry, C di sini sebagai -2. Soalnya adalah -2. Kita juga harus mencari B1 dan B2 yang sama dengan B2 karena ini adalah repeated real roots, sorry, min A -1/2. Berarti hasilnya 4/2, hasilnya 2. Oke, dan dari hal ini kita udah bisa dapat PC, yaitu sebagai bentuknya adalah A3BT pangkat T tambah A4T 2 pangkat T. Dari sini kita bisa substitusikan dua hal ini ke dalam general solution. Tuh, PT sama dengan PC plus PP sama dengan A3 2 pangkat T tambah A4 tambah A4T 2 pangkat T -2. Oke, kita juga ditanya di bagian E, apakah model tersebut memiliki stabilitas dynamic? Pada dasarnya kita mau mencari tahu apakah hal ini convergent atau divergent. Kita ketahui B1 sama dengan B2. Berarti kita definisikan sebagai B aja. Oke, kita cari tahu uh, apa namanya bilangan realnya. Jadi ini. Dan kalau kita hadapin terhadap satu, berarti dia itu lebih dari satu. Berarti hal ini menunjukkan divergence. Yang bisa kita bilang not stable. Berarti tidak ada dynamic stability dalam model tersebut. Oke, kita melanjutkan ke dalam soal nomor 4, yaitu Introduction to Real Analysis. Kita di sini punya max um, persamaan untuk memaksimisasi utility dengan konsumsi barang X dan Y sebagai fungsi utilitas yang tertera sebagai berikut. Nah, Mickey tersebut punya budget constraint sebesar yang di-define sebagai B sama dengan 5X plus 8Y dari 100 dan X dari sama dengan 8 dan XY dari sama dengan 0. Oke, di bagian A kita disuruh mencari, gambarkan dan verifikasi apakah budget set dari set B itu open, close, bounded, and compact. Nah, kita sebenarnya bisa langsung ke bagian grafik. Oke, dari fungsi utility ini kita bisa tahu Y dan X, dan pada dasarnya apakah salah satu dari 0, berarti kalau X sama dengan 0 hasilnya adalah 12,5, dan kalau Y sama dengan 0 hasilnya adalah 20. Nah, kita tapi juga punya constraint bahwa X harus kurang dari sama dengan 8. Berarti kita harus tarik garis di bagian 8. Ini, dan kita bisa bilang bahwa apa namanya, budget set budget set Mickey yang bisa dibeli adalah di bagian ini. Nah, seperti yang kita ketahui dari sini, sorry, bahwa hal ini punya boundary point. Berarti kita bisa bilang model ini close.
Nah, karena persamaan ini tidak mencapai suatu infinity di semua direksi, berarti hal ini bounded. Kalau close and bounded, pasti set ini adalah compact. Oke, kita sudah selesai dalam bagian A, kita lanjut ke bagian B. Oke, setelah pandemi untuk mendorong konsumsi barang Y, konsumen diberikan diskon untuk pembelian barang Y di atas 6 unit. Sehingga budget set merubah jadi B aksen yang tertera di soal. Kita di sini untuk ditanyakan untuk tentukan apakah B aksen adalah convex set atau bukan. Nah, oke, kita bisa langsung gambar juga grafik dengan pertidaksamaan yang tertera di atas. Oke, kita punya dua grafik di sini. Inilah adalah X yang dari sama dengan 6, X lebih dari 6. Ya, oke. Sini masih sama bentuknya karena persamaannya hampir sama. Tapi yang berbeda dari pertidaksamaan pertama adalah boundary-nya. Sekarang boundary-nya ada di 6. Tim. Y dan X. Kalau di sini dan 20. Mana boundary-nya adalah ini. Dan sebenarnya kalau kita tarik ulur, bentuknya apa namanya? Lebih dari sama, lebih dari 6. Nah, kita bisa lihat dari kedua grafik bahwa terjadinya kink. Berarti kan kalau kita bisa tarik, bentuknya gini kan. Tidak ada apa namanya, um, differ- adanya indifference dalam suatu barang, lalu pada barang ke-6 baru ada tendensi untuk ngeking ke arah barang X. Berarti hal ini adalah menunjukkan bahwa ini bukan convex. Karena adanya kink. Oke, kita lanjut ke bagian C. Bagian C, kita harus menentukan apakah utility function pada problem maksimisasi berbentuk concave atau convex. Oke, untuk mencari tahu concave atau convex, kita harus mencari second order partial derivative dari utility function. Oke, kita punya di sini U, X sama Y sama dengan 0,3 ln X tambah 0,7 ln Y. Untuk mencari first order partial derivative, second order partial derivative, kita harus mencari first order yang terlebih dahulu. Oke, U terhadap X, karena ini logaritma, logaritma natural atau um, log biasa, tapi kita assume ini log natural. Kalau diturunin, kalau di partial derivative, pasti bentuknya akan sebagai begini. Gue bakal pakai contoh. Kalau saya X, hasilnya akan menjadi 1/X. Berarti dengan apa namanya,
identitas partial derivatif tersebut, kita bisa bisa simpulkan bahwa partial derivatif dari utility terhadap X itu hasilnya adalah 0,3 per X. Atau bisa di-define lagi sebagai 0,3 X pangkat 1. Min 1. Sedangkan kalau terhadap Y masih tetap sama, tinggal 0,7 per Y. 7Y pangkat min 1. Oke, sekarang kita second derivative. Kan hal ini. Yang menjadi, kalau diturunin lagi, jadi min 0,3 per X. Sama halnya dengan terhadap Y. 7 per Y. Oke. Untuk menjelaskan concavity, dia harus satisfy this condition. Gue definisiin ini sebagai UXX dan UYY. Concave harus dapat UXX, UYY min UXY kuadrat. No. Kita bisa substitusikan yang kita punya. Oke, kalau UXY berarti kita harus turunin persama derivatif ini terhadap Y. Tapi karena tidak ada Y, hasilnya adalah 0. Nah, kita bisa simplify jadi 0,21 X kuadrat Y kuadrat ya plus 0. Berarti benar kan? Berarti hal ini menunjukkan concavity. Oke, untuk bagian D, Weierstrass theorem itu sebenarnya ada teorem yang menyatakan bahwa continuous function yang terdefinisikan dalam sebuah compact set, maka suatu function harus mencapai maksimum atau minimum value selama at least once on a set. Oke, kalau kita lihat di bagian initial budget set B yang kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa continuous utility function itu kita define di dalam compact budget set. Nah, menurut Weierstrass theorem, ada solusi untuk maksimisasi bisa ditemukan. Berarti adanya satu poin di mana feasibility region di mana utility function mencapai sebuah titik maksimum. Dan poin ini bisa kita cari dengan optimization techniques. Berarti dengan hal ini, menurut soal bahwa ada solusi dari problem maksimisasi yang dapat ditemukan. Oke, itu aja dari gua. Thank you.